Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ada di pekerjaan yang dulu kolam renang dijadikan kolam koi ya, yang belakangan ini 1 bulan yang lalu di-upgrade memakai RDF. Nah, ini kita kunjungan, mau cek kondisinya bagaimana, dan nanti ada beberapa pemipaan yang harus dirubah karena seiring waktu dari manual lalu pindah ke RDF. Nah, itu dari beberapa ketinggian setting itu sudah berubah semua, dan itu harus otomatis yang selanjutnya juga harus mengikuti dirubah gitu ya. Jadi hari ini saya cek kondisi dan rencana nanti mau saya upgrade lagi ya pemipaannya gitu ya. Nah, ini sekalian mohon maaf, saya ada penjelasan perubahannya di mana, bukan maksudnya menggurui ya. Mungkin teman-teman yang masih pemula-pemula, mohon maaf, mungkin belum tahu ya kenapa air bisa tekor, kenapa air bisa luber gitu ya. Nah, kita habis ini mau hujan juga. Nah, ini juga ikan 90 cm mau datang. Wah. Udah ganti kristal bio, udah ganti RDF, wah ikannya yang premium datang gitu ya. Nah, ini kondisinya teman-teman ya, masih berantakan semua, nanti kita rapikan karena pada waktu itu penggantian RDF ini saya tidak ada waktu gitu ya. Jadi nunggu kita pulang dari Jakarta, baru nanti habis ini kita entah lusa ya, baru kita setting ulang, terus nambahin pemipaan juga gitu ya. Karena ini pompanya masih tetap seperti awal, pakai 26.000 liter per jam, pakai 2. Nah, nanti kedepannya ini mau pakai 3, 26.000 liter per jam pakai 3, jadi total 78.000 liter per jam. Jadi ini hasilnya setelah pakai RDF juga masih 11-12 ya, dengan kondisi waktu pakai mekanis manual ya, brush sama jetmet. Cuman beda signifikannya, kalau brush itu kan kita nyuci manual, kalau RDF kan kita sudah nggak nyuci mekanis ya gitu ya. Ini overall sih saya rasa nggak jauh beda ya, walaupun pakai kristal bio juga, karena pada waktu itu batu apungnya sudah mature gitu ya. Nah, kita bahas mengenai RDF teman-teman ya. Chamber ini dulu memang didesain bukan untuk RDF. Nah, yang pertama lebih tinggi, saya ambil ketinggian 50 cm. 50 cm dengan pompa katakanlah 60.000 liter per jam, gravitasinya 3 in kali 2, terus pipa arusnya 2 in kali 1, itu sudah sangat mumpuni. Bahkan kalau mau dibesarkan lagi ke 70.000 masih mampu, karena saya setting dari pembangunan ketinggian ini sama waterfall itu jaraknya 50 cm. Nah, oke, setelah itu begitu, nah ini kan sudah berubah teman-teman ya, chamber brush sama chamber mekanisnya sudah diganti ini RDF. Nah, pemipaannya tempo hari kita setting ketinggiannya kan sekitar sini teman-teman ya. Nah, masuk ini ya, ini kan ada kayak bekas air ini dulu ya. Nah, ini turun sekitar 15 cm. Nah, jadi sebelum pakai RDF, setting pemipaan di chamber ini dari awal turun 15 cm, lalu berikutnya turun sehingga di sini nyampe bisa 40 cm. Jadi pakai pompa 60.000 itu sangat aman sekali. Nah, itu ya, jadi setting ketinggian pemipaan itu perlu. Nah, seiring waktu diganti RDF, ini pemipaannya sudah turun drastis. Nah, turunnya itu di sana. Nah, turunnya itu bisa sampai 40. Nah, kalau di depannya sudah turun 40 cm, otomatis di sini paling enggak harus, kalau tambah 40 harus turun 80 cm.
Nah, di akhir ya. Nah, ini rencananya nanti ini flow-nya akan saya tambahin dengan pipa 6 in kali 1. Lalu di tiap-tiap chamber nanti kita tambahin 4 in kali 2. Supaya apa? Supaya yang di dalam ini tidak luber. Nah, ini ya. Nah, ini kan got, ini kan kotoran yang dari kolam kesemprot sama ini ya, sama splashnya RDF ini, pompanya RDF yang untuk bersihin kasa ini kan melalui jalur ini ya. Nah, kalau sekarang pemipaan antar chambernya tidak di-upgrade, itu kalau pompanya kita pakai 78.000 liter per jam, itu amber ke sini teman-teman. Nah, muntah. Nah, ini ya, ini kalau pakai 52.000 liter per jam seperti ini. Tapi kalau ditambah lagi 2 menjadi 78.000 liter per jam, ini luber gitu ya. Nah, lubernya itu karena pemipaan antar chambernya dulu itu bukan settingan untuk RDF. Nah, jadi tempo hari harusnya ya memang kita tidak bisa salah-salahan ya, karena kolam ini sudah sistemnya ganti mekanis, ketinggian pemipaannya juga sudah berubah semua, otomatis yang ya ini enggak saya buka teman-teman ya, otomatis pemipaan yang di sini harus dirubah juga gitu ya. Nah, kenapa beberapa teman-teman kita itu banyak yang chambernya tekor ataupun yang chambernya lebih tinggi meluber itu ya, itu salah satunya sistem setting pemipaannya itu kurang perhitungan. Nah, kalau ini awal kita kerja itu fine-fine aja, bahkan hampir sudah 1 tahun baru di-upgrade. Nah, penghobinya naik kelas, jadi habis cuci manual sekarang pakai RDF. Tapi sejauh ini saya juga salah teman-teman ya, saya itu hampir tidak pernah menyarankan untuk pakai RDF. Nah, kalau manual Bapak keberatan nggak cucinya sebulan sekali, atau kalau indoor itu bisa 2 bulan sekali. Nah itu ya, tapi saya nggak pernah ngasih perbandingan kalau pakai RDF biayanya sekian, kalau manual sekian gitu ya. Tapi mulai beberapa customer saya yang kolamnya sudah 1 tahun kita kerjakan, 2 tahun kita kerjakan, ada upgrade yang dari batu apung menjadi aqua bio atau menjadi kristal bio itu ya. Nah itu sekarang, mulai dari sekarang itu sudah saya terapkan. Pak, ini nanti chambernya pakai full aqua, pakai full batu apung, atau 1 chamber kasih aqua bio yang premium. Tapi ya selisihnya bisa 10-15 juta kan begitu. Tapi kalau sudah kita pasang RDF, selisihnya bahkan kolamnya kalah mahal gitu loh. Nah, kayak ini KC60 plus panel, iya kan, dan lain-lain, sama upgrade listrik itu aja sudah bunyinya 100 jutaan. Nah, padahal kolamnya aja nggak nyampe 100 juta. Itu ya. Nah, ini teman-teman ya, ini jalur semua sudah untuk RDF sudah disiapkan. Nah, ini ya. Nah, ini kan chamber pompa. Nah, yang satu ditutup itu nanti akan kita tambahin 1 pompa 26.000 liter per jam gitu ya. Terus ini lampu UV-nya juga terlalu tinggi, kurang ke bawah masangnya ya, jadi hampir nggak tenggelam ya. Nah, harusnya lampunya itu 100% tenggelam gitu ya. Nanti kita rubah semua. Nah, ini tugas kita selanjutnya setelah pemasangan RDF ini, nanti tugas kita yaitu merenov chamber ini dengan ketinggian RDF ini gitu ya. Keren sih. Nah ini kemarin kenapa ndak tumpah, ini ditambahin 1 pompa untuk dorong ke waterfall gitu loh, karena
secara logika teman-teman ya, yang tadinya ketinggian 50 cm ini otomatis kan kalau pasang RDF sekarang jadi segini kalau diambil 40 cm. Lah kalau cuman gravitasi 20 cm pompa di atas 50.000 itu pasti luber itu ya. Jadi memang ketinggian dari pertama misalnya turun 15 cm, yang kedua itu minimal harus turun 10 sentian. Tapi kalau pompanya gede minimal harus 20 cm, yang di sini misalkan di sana 15 di sana sekarang 40 cm. Nah, di sini harusnya kali 2 di terakhir 80 cm. Jadi kesimpulannya chamber ini kurang tinggi. Untuk menyiasati supaya kita tidak membongkar chamber ini, salah satunya kita upgrade pemipaan antar chamber dan ketinggiannya gitu teman-teman ya. Jadi pekerjaan RDF ini tidak salah gitu ya, tidak salah. Cuman sekarang kondisi air tidak bisa lancar itu karena ketinggian setting pemipaannya kurang sesuai. Karena begitu pemipaan manual dirubah ke RDF itu semuanya berubah, dan itu di luar dugaan yang pasang dari manual menjadi RDF. Kalau sistem manualnya nggak dirubah, otomatis akan flow-nya akan kacau semua gitu ya. Oke teman-teman, sekilas review pekerjaan kita setelah 1 bulan pakai RDF, dan hasilnya lebih baik tapi belum signifikan sekali walaupun pakai full kristal bio. Nah itu nanti juga akan kita ini semua ya. Terus apa namanya nanti kita pompanya kita gede nol lagi, jadi mudah-mudahan lebih signifikan lagi gitu. Cuman kalau manual cuci sendiri, kalau RDF kita ndak usah cuci mekanis gitu aja. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali di video-video Trisno Kayu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.